Birangkang jangan juga. Kan dalam kitab itu orang yang sembahyang birangkang termasuk orang yang kada berilmu, dipadahkan orang yang jahil. Jadi ukuran sekilan aja, sekilan. Nah, sejengkal gitu. Siapa yang mendengar sekilan ini? Dalam kitab Datuk Kalampayan, Sidin seorang mustahid, ulama besar. Datuk Kalampayan siapa meragukan ilmu Sidin? Tertulis dalam kitab Sabilul Muhtadin sejengkal, sekilan. Nah, sekilan kita dan lurus. Jadi kita jangan salah paham merapatkan sab itu supaya rapat sab lalu birangkang katakan itu merapatkan sab itu bahu yang dirapatkan, bahu dengan bahu berapat. Jangan salah paham dia nih, bisa salam gara-gara supaya setan jangan masuk di higa lalu aja. Awas setan yang masuk itu aku sendiri aja. Nah, ada kayak itu maksudnya. Jadi ini yang bahunya merapat. Nah, makanya kalau dalam aturan sembahyang itu kalaunya imam baris permulaan ya, kalau baris yang kedua kan makmum yang belakang imam nih. Ini pemulaan yang di belakang imam itu memarahi imam dulu. Nah, hanyar ke arah kanan, hanyar ke arah kiri. Nah, baris keduanya setelah baris pertama itu ke arah kanan langsung yang diisi. Nah, jadi imam dulu, lalu di belakang imam. Pertama di belakang imam nih. Yang mana di pemulaan diisi yang memaraki imam. Nah, belakang imam. Nah. Hanyar melalar ke kanan, melalar ke kiri. Nah, sab kedua itu langsung ke kanan diisi. Berbaris. Jadi kita tuh melihat ke arah kanan aja lagi, meratakan. Jangan melihat ke arah kiri kayak orang pramuka juga aja kanan Pak. Aja. Ya Allah orang pramuka aja lagi aja arah kanan lihatin nah. Yang dilihatnya itu yang dirapatkan ini bahu, sedangkan kelurusan kesejajaran tumit yang dilihat. Tumit ulun ini sama kada dengan tumit orang yang di sebelah kanan ulun. Nah, kayak itu caranya. Jangan melihat yang kiri, jangan apa? Menghendak senarang sejajar aja kita. Kan disuruh sab sejajar dan rapat. Arti sejajar tumit ulun ini nah. Sejajar kada dengan tumit sebelah kanan ulun. Jangan melihat di ujung jarinya. Ujung jari jangan dilihat. Nah, sedangkan rapat ini arti rapat ini bahu ulun ini nah hampir bersentuhan kada dengan bahu sebelah kanan ulun. Itu ngaran rapat. Jadi arah ke kanan jadi kita melihat ukurannya. Nah, jelas lah. Lalu berdiri gini. Nah, sekarang berdiri ini bila mampu hukumnya termasuk rukun pertama di dalam sembahyang. Satu sudah. Lalu Baniat dengan takbiratul ihram yang pertama mengucap Allahu Akbar itu tak imbai. Dua itu tak imbai. Kedua-duanya termasuk rukun. Kenapa termasuk rukun? Karena hukumnya wajib. Nah, tiga sudah rukun dalam sembahyang. Jadi mbah berdiri dulu. Kalau berdiri belum sempurna, jangan memulai takbir. Nah, sedangkan yang kesunahannya sebelum kita mengangkat takbir ada kesunahan. Itu banyak kesunahan-kesunahannya, diantaranya mengucap istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sunat tak? Sebab sembahyang kita ini bila kita waktu hendak sembahyang posisi keadaan kita dalam bukan orang yang dicintai Allah, sembahyang kita ditolak. Kada berpahala, kada diterima. Jadi jadikanlah kita orang yang dicintai Allah dulu sebelum sembahyang. Kayak apa caranya? Bertobat lawan Tuhan. Astagfirullah. Sesali dulu yang waktu yang sebelum tadi nih, yang masih di pasar tadi yang ini sesali dulu. Setelah kita sesali, bertobat, berjanji kita mau ulangi. Nah, maka level kita, posisi kita berubah menjadi Habibullah, dicintai Allah. Nah, bila sudah menyesali, bercita-cita kada mau ulangi lagi, lalu kita mengucap astagfirullah. Nah, dalam rangka memposisikan diri kita di wilayah Habibullah supaya sembahyang kita ini terima Tuhan. Ini banyak orang yang menghadap tapi yang Tuhannya ada ketujuh kayak gitu menghadap presiden saya muar kita. Nah, jadi sebelum menghadap kita pastikan bahwa yang kita hadapi ini orangnya ketujuh lawan kita. Maka minta ampun astagfirullah. Jangan tertinggal astagfirullah. Baca diantaranya lagi sunat membaca qul a'udzu birabbin nas sekali aja. Kalau dosa 10 kali jadi imam kurang lambat. Sempat orang berikan. Nah, sekali aja baca qul a'udzu birabbin nas. Batu pulang diantaranya lagi membaca doa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Itu penting benar nih pesan gue sombol.
Ya Allah, jadikan ulun orang yang mendirikan sembahyang dan juriat ulun. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Sebab kita dia banyak kejadian pen abah mamat yang kal beribadah, menuntut ilmu, yang kal sembahyang 5 waktu, anak-anak kada sembahyang. Kenapa jadi kita bisa mungkin boleh jadi kita kadang mendoakan anak itu yang sembahyang berdiri itu setelah baca istighfar sudah, Qul a'udzu birabbin-nas sudah, berarti kan posisi kita Habibullah sudah tuh, cintai Allah Taala, berdoa dulu situ. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan ulun muqimas shalah, orang yang mendirikan sembahyang, wa min dzurriyyati, dan dua juriat ulun. Orang-orang wali Allah Taala tuh juriat bagus-bagusnya doanya tuh enggak ada tertinggal. Ada mendoakan juriatnya Nah, dalam sembahyang. Mbah sudah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Sudah tadi ya Allah, qul birabbin-nas sudah, astagfirullah sudah, istighfar. Nah, itu yang enggak tertinggal. Namun tambahannya Bang yang nawaitu lillahi ta'ala itu kada usah dapat baik. Atau misalnya yang ilahi anta maksudi kada usah kada baik. Yang jangan tertinggal tuh istighfar dulu Tuhan. Nah, iman itu qalbi rabbinas supaya kita jangan diganggu oleh setan dalam sembahyang. Nah, lo berdoa lawan Tuhan katanya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Sedangkan ilahi anta maksudi itu lain doa, itu ikrar kita. Kita sopan untuk ikrar itu kada bujur orang gawian. Ilahi anta maksudi, engkau yang kutuju. Lo kopina kada sesuai. Dalam sembahyang banyak yang dituju. Kan malah kita yang sopan dengan Tuhan ya kalau ini mesti Tuhan, ini mesti ilahi anta maksudi sakalinya napa? Nah, jadi itu ikrar aja. Ditinggal ada apa nih? Tapi kalau doa jangan ditinggal, kita mengharap dengan Tuhan karena kita orang dhaif ya kalau lemah. Nah, 3 macam yang tertinggal. Nah, astagfirullah. Qul a'udzu birabbin-nas, hanya berdoa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ada hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia baik. Ya Allah, jadikan ulun orang yang mendirikan sembahyang dan dua juriat ulun. Nah, sudah nangkai itu sunat berataan tuh, tapi penting diperhatikan. Nah, lalu usolli. Bausalli. Kenapa bausalli? Supaya kita timbul di hati ada kesadaran kehendak hendak sembahyang. Nah, kesadaran hendak sembahyang awal-awal khusus. Sebab star aja kita. Bila star sudah buruk, biasanya selanjutnya itu buruk juga. Jadi star itu penting benar bagus. Menimbulkan kesadaran bahwa seorang itu hendak sembahyang. Apabila memulainya menimbulkan itu, meniatakannya tadi nih, waktu kita mengucapkan usolli fardhu subhi rakaataini, kalau jadi makmuman lillahi ta'ala. Nah, menyambat itu hukumnya sunnah, kada wajib. Bolehlah digantikan bahasa Indonesia yang usolli itu lapas niatnya itu boleh benar. Aku sembahyang, tapi jangan nyaring kan orang berjamaah yang bersunnah. Nah, jurang apa melelain lagi jurang. Nah. Aku sembahyang fardhu subuh 2 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Taala. Allah. Nah, langsung ya. Boleh diganti intinya. Tapi kalau sudah masuk sembahyang boleh diganti lagi. Itu kan sebelum sembahyang boleh ya. Nah, Allah. Nah, mengucap Allahu Akbar yang paling permulaan disebut takbiratul ihram, termasuk rukun. Karena termasuk rukun, hukumnya wajib. Nah, karena ini wajib, kada boleh bacaan satu huruf pun bacaan yang wajib, telinga kita kada mendengar, kada boleh. Wajib telinga kita mendengar satu huruf. Allahu Akbar, itu yang wajibnya. Sedangkan mengangkat tangannya hukumnya sunat. Mengangkat tangannya hukumnya sunat. Kalau kada diangkat boleh Allahu Akbar. Sah sudah. Nah, cuma waktu kita mengucap Allahu Akbar, waktu mengucap Allahu Akbar itu, nah, di situ ada kesadaran bahwa pian hendak sembahyang subuh 2 rakaat. Nah, menghadap kiblat. Ada kesadaran, sakurang-kurangnya ada kesadaran pian hendak sembahyang fardhu subuh. Ditimbulkan di situ waktu yang Allahu Akbar. Atau sadar berdahulu nah pian. Waktu menyambat usolli fardhu subhi, ada sudah kesadaran di hati. Aku hendak sembahyang fardhu subuh 2 rakaat. Nah, kesadaran itu diganakan di hati, angkat langsung takbir. Allahu Akbar. Nah, maka kesadaran yang ada di hati waktu kita mengucapkan lafaz niat itu bersambung dengan ucapan Allahu Akbar. Nah,
Yang mana yang naran niat? Yang di hati tadi. Cuma adanya niat itu ketika